Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda sekalian, untuk hari ini pembelajaran kita materinya tentang pemrograman web. Submaterinya adalah pemrograman web statis. Jadi pemrograman web itu ada yang statis, ada dinamis. Untuk hari ini kita pakai atau materi kita yang pemrograman web statis. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Ya, bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Tuhillahi Rabba wa bil Islam Madinah wa bil Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak guru kita, Muhammad Gap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ambil absen dulu. Adelia, Agifa ada, Anissa, Akil, Chelsea, Dea, Reza, Dina, Elsa, Farah, Farhan, Hesti, Oktari, Juwita, Kaila, Laura, Marta, Mawar, Muhammad Ihsan, Naila, Nanda Putri, Neza, Femi, Popi, Puja, Ripa, Rizky, ini tadi ya, Selfie, Susan, Winda, Yolanda. Oke, hadir semua ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk tujuan pembelajaran bisa dilihat di slide-nya. Nih, untuk tujuan pembelajaran nanti peserta didik atau siswa mampu menerapkan perintah HTML. Jadi nanti kita bekerja pakai HTML dan kemudian bisa menerapkan perintah CSS. Jadi kita hanya HTML dan CSS.
Sebenarnya ada satu lagi JavaScript. Ya. Jadi untuk pemrograman web ini yang statis kita pakai HTML dan CSS saja. Nah, ini dasar teorinya. Pengertian web. Nah, jadi web itu lebih dikenal dengan www-nya 3 buah. Nah, World Wide Web adalah kumpulan halaman informasi yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet. Jadi kalau seandainya web statis sebenarnya boleh juga tidak terhubung ke internet. Jadi offline boleh juga. Tapi pada dasarnya website itu pasti online. Karena kalau tidak online percuma dia website. Ya. Kemudian web pertama kali ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Udah lahir? Nah, belum. Dan terus berkembang menjadi platform yang kita gunakan setiap hari seperti sekarang. Itu contohnya web, misalnya kita buka Google website itu. Misalnya sebuah situs perusahaan atau instansi itu website. Yang penting kalau bisa kita buka nanti pakai browser, misalnya ada Mozilla, ada Google Chrome, ada Safari, banyak tuh namanya. Itu berarti dia sebuah website. Oke, lanjut. Jenis web itu ada yang statis, ada dinamis, seperti Pak sampaikan tadi. Berarti yang statis itu halaman web yang isinya tetap dan tidak berubah kecuali diubah langsung oleh pengembang. Biasanya web statis ini hanya menggunakan HTML dan CSS. Jadi kalau seandainya kita ingin merubah tampilannya nanti di browser, itu kita harus merubah codingnya. Nah, itu yang statis. Kita rubah dulu, baru dia berubah. Kemudian yang web dinamis, halaman web yang isinya dapat berubah sesuai dengan interaksi pengguna atau informasi yang ditarik dari server. Web dinamis memerlukan bahasa tambahan seperti JavaScript, bahasa backend seperti PHP atau Python. Nah, jadi web dinamis ini nanti ada namanya back-end dan ada front-end. Kalau back-end nanti bagian belakangnya, kalau front-end depan. Apa maksudnya? Kalau back-end itu berhubungan nanti dengan server atau database. Kalau front-end nanti berhubungan dengan style atau gayanya. Nah, jadi biasanya kalau orang bikin sebuah website, itu ada bagian-bagian tertentu orangnya. Jadi orang ini ada yang bagian back-end saja, ada yang bagian front end saja. Jadi kalau yang bagian back end, ya dia mengurus tentang database saja, data-data saja. Atau security-nya nanti. Bisa juga. Nah, untuk yang front end nanti masalah tampilan. Bagaimana tampilannya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Dan dia tidak mengurus masalah data-data. Lanjut. Nah, ini HTML. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur dasar sebuah halaman web. HTML menentukan elemen-elemen apa saja yang akan ditampilkan di halaman web, seperti teks, gambar, video, dan link. HTML bekerja dengan cara menandai elemen-elemen tersebut dengan tag yang tertentu dibungkus dalam tanda kurung sudut. Nah, berarti ada kurung siku buka, ada kurung siku tutup, itu namanya adalah tag. Tulisan tag itu TAG. Nah, jadi untuk yang HTML identik nanti dengan tag. Kemudian tag HTML. Setiap elemen HTML diawali dengan tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Pak sampaikan tadi. Contoh tag untuk membuat paragraf adalah P. Jadi antara kurung siku buka dan tutup itu ada tulisan P. Dan nanti akan diakhiri dengan tanda slash atau garis miring. Itu berarti maksudnya pembuka dan penutup. Karena kalau kita biarkan terbuka saja, berarti semuanya nanti masuk ke dalam paragraf. Tapi kalau kita tutup, berarti sampai di situ saja. Nanti bisa kita cobakan atau kita praktekkan di komputer masing-masing. Terus atribut.
Setiap tag HTML dapat memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan, seperti src itu maksudnya source atau sumbernya, untuk menentukan sumber gambar, atau href untuk menentukan tujuan atau link. Lanjut. Nah, ini CSS, di Pak bilang tadi, Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau gaya elemen-elemen HTML. Dengan CSS, kita dapat mengubah warna, ukuran font, margin, padding, dan bahkan membuat tata letak grid atau flexbox untuk elemen-elemen halaman web. CSS juga memungkinkan kita membuat halaman web lebih responsif, yaitu menyesuaikan tampilannya untuk perangkat dengan berbagai ukuran layar seperti ponsel, tablet, atau komputer. Ini yang dimaksud dengan responsif, tahu? Tahu apa itu responsif? Nah, responsif itu contoh, kita buka sebuah website, misalnya kita buka di layar komputer. Kemudian kita buka pula di HP kita, HP Android. Bagaimana kira tampilannya? Kalau di layar komputer atau laptop kan besar ya. Kalau di di Android atau di HP kita pasti kecil ya. Kan menyesuaikan, itu responsif. Kalau tidak responsif, berarti tampilannya nanti pas waktu di HP karena layarnya kecil, nanti akan kurang bagus tampilannya. Kemudian pada CSS ada selektor namanya, menentukan elemen mana yang akan diberi gaya. Selektor bisa berupa tag HTML, class, atau ID. Properti dan value, mengatur properti apa yang ingin diubah, misalnya warna, font size atau ukuran font. Kemudian margin, jarak antara elemen, dan lain-lain. Nah, ini terima kasih. Nah, ini untuk CSS, Pak terangkan sedikit. Untuk CSS ini kalau kita kalau kita tambahkan dia di HTML, ada nanti 3 cara. Cara yang pertama, nanti kita letakkan dia di bagian atas sebuah coding. Kita bikin dulu text style, kemudian apa isinya, kemudian tutup text style. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung nanti di codingnya. Contoh, misalnya untuk tabel misalnya. Dalam tag tabel itu langsung kita bikinkan style tulisan di sana. Style titik 2, kemudian apa nanti yang akan kita bikinkan untuk yang tabelnya. Terus yang ketiga, kita bikin file baru namanya atau ekstensinya CSS. Kemudian kita pakai linknya nanti. Kita linkkan dia ke sana. Jadi ada 3 cara nanti. Terserah mau apa yang dipakai. Kalau biasanya yang CSS-nya yang pendek, langsung kita tuliskan di codingnya. Kalau dia menengah, tapi tidak terlalu banyak, kita letakkan langsung di bagian atas. Tapi kalau terlalu panjang, terlalu banyak, itu kita bikinkan file baru. Misalnya gaya.css, nah itu. Atau style.css. Nah, boleh. Oke. Terus sebelumnya kita masuk materi juga, pada video masalah tampilan yang ini. Kita buka dulu videonya. Nampak belakang? Nampak.
telah diberikan. Perkenalkan kami dari Kita potong aja, kita skip aja. Opsi konstan. Elemen blok yang pertama adalah blok level. Memakai semua ruang yang tersedia. Lebih mudah untuk pukulan rule yang style yang sama pun. Ada 3 loader, judul dari web. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari web component. Nah ini, empat ya, mas suaranya kecil. Bagian indeks style sheet ini berfungsi untuk menghubungkan HTML dan CSS. Kemudian di sini ada Tolong diperhatikan ya. Kemudian ada forest about yang berisi dengan di sini saya hanya mengisikan data dari Lorem Ipsum sebagai contoh. Kemudian ada service ini berisi icon-icon mengenai mobile app atau web development, design, dan digital marketing. Dan untuk footernya di sini saya menambahkan copyright kelompok 2 tubuh T1 untuk bagian copyright. Kemudian kita masuk di bagian kontak HTML, kurang lebih codingnya sama dengan coding yang sebelumnya. Saja di bagian ini hanya fokus di bagian konten. Untuk headernya tetap ada medsos seperti tadi. Nah, di sini kita menambahkan indeks HTML. Dan ada label. Labelnya ini dia sebagai kontak. Nanti kita masuk ke bagian kontak, dia akan muncul hi guys seperti ini. Kemudian untuk labelnya dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk service HTML sama juga seperti kontak HTML dan yang sebelumnya, diganti saja untuk title-nya dan menu-menu yang ada di dalam service tersebut. Kemudian yang terakhir ada about HTML. Di sini saya juga menambahkan teks dari Lorem Ipsum hanya sebagai contoh. Kemudian ada visi dan misi dari company tersebut. Yang terakhir ada style CSS. Yang pertama ada padding, marginal, font family. Saya menggunakan font TWCNMT. Kemudian untuk kelas A di sini contohnya yaitu untuk kelas medsos. Jadi ketika ditekan icon medsos tersebut akan diarahkan ke halaman
Kelas 1 di sini itu kelas dari tidak tersebut sebuah kelas tersebut. Dan dari header ini ada juga header ul, kemudian header uli, dan ini ada header uli dan kelas A. Bagian sini ini kita menggunakan CSS aktif, background color dan color. Nah, dia kursornya terarah ke home, about, dan service. Nah, warnanya bisa berubah seperti itu. Backgroundnya saya menggunakan background warna putih. Kemudian ketika kursornya diarahkan, dia akan berubah warna menjadi warna biru merah. Dan yang kedua ada banner H2. Sini ada warnanya dan juga padding serta border. Ini untuk kelas about. About ini untuk box-box yang ada. Contoh misalnya pada kelas about. Dan ada juga untuk bagian kelas footer, kelas page ladder, dan ini. Keyframes, add keyframes footering ini, contohnya jika ditekan home, dia akan muncul bulatan seperti itu. Bulatan seperti itu. Itu untuk seumpama sebagai loading untuk membuka halaman web berikutnya. Di sini saya menggunakan ini puterin dengan rotate 360 derajat. Seperti ini. Tapi tampilannya ini untuk tampilan home. Kalau saya klik untuk bagian Instagram, ini akan terarah ke Instagram saya. Kemudian ketika saya klik ini untuk Twitter akan mendapatkan saya, begitu pula untuk YouTube. Dan di bagian about, di bagian home untuk bagian tampilan utamanya hanya ada background seperti ini dan tulisan selamat datang. Ini websitenya belum diisi dengan biodata yang aslinya, ini hanya sebagai contoh. Dan untuk bagian about, di sini ada gambar, bisa gambarnya ini bisa kita rubah di bagian. Di sini ada untuk backgroundnya. Dan di sini ada juga image banner yang tadi saya tambahkan untuk bagian about. Nah, gambarnya bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Dan di sini di bagian bawahnya ada about. Ini bisa diisi mengenai perihal tentang profil perusahaan tersebut. Kemudian ada visi, ini bisa diisi dengan visi dari perusahaan tersebut dan juga misi. Nah, untuk bagian isian ini bisa kita rubah di bagian codingnya. Ini contohnya warna zoom, dan ini untuk visi serta misi. Kemudian kita klik untuk menu service. Di sini ada mobile app, ada web development, design, dan juga info dari digital marketing dari suatu company. Kemudian untuk kontaknya, di sini ada alamat, email. Saya menggunakan contoh alamat saya, dan juga ini nomor telepon serta nomor WhatsApp. Kemudian ada, jika di scroll ke bawah ada peta yang bisa langsung dibuka untuk mendapat petunjuk arah ke alamat dari company tersebut. Untuk bagian maps-nya yang tadi, di sini saya menggunakan di bagian iframe-nya. Di sini saya untuk linknya tinggal diambil di Google Maps, kemudian cari alamatnya, lalu salin link, kemudian tinggal disalin linknya di coding yang
Sekian penjelasan dari saya mengenai coding dari web company profile. Oke, tadi sudah kita saksikan sedikit masalah penjelasan untuk website, sebuah website company profile. Tahu maksud dengan company profile? Atau profil perusahaan. Nah, jadi nanti kita akan membuat juga kira-kira seperti itu. Tapi kita bikin nanti adalah profil sekolah. Nah, bikin sendiri-sendiri nanti dan juga ada penilaiannya. Kemudian nanti Pak memberikan LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Nah, jadi di sini juga ada materinya. Kemudian ada penjelasan hasil layout. Ini ada layout. Nanti Pak terangkan apanya. Di sini Pak bagikan aja dulu. Ini berapa orang? 3. Tiga. Iya ya. Nah, Pak terangkan dulu. Nah, itu di halaman 1. Ya, di halaman 1 ada judul project. Nah, judul project web profile sekolah. Jadi detailnya, atau keterangannya, buat sebuah website statis untuk profil sekolah, yang mana website ini berisi informasi tentang kondisi sekolah. Ya. Kemudian tahapan project, rancangan desain web. Jadi di situ sudah ada 6 kira-kira layout desain rancangan. Contoh seperti tadi, kalau kita saksikan video pembelajaran tadi, itu kan ada apa namanya? Ada profile, ada visi misi, ada about, kan itu ya. Ada home. Masing-masing itu nanti tampilannya dibikinkan pada layout sini. Kecil aja enggak masalah. Bikin aja sama pena. Nah, kemudian bikin nama-nama di atas saja bikin. Oke ya. Kalau seandainya cuma ada 4, nanti desainnya bikin aja 4. Kalau sini kan sediakan 6. Ya. Oke. Terus kemudian di bagian halaman 2 belakangnya ini penjelasannya. Nah, bikinlah di sini. Home ini untuk ini, about untuk ini, misalnya. Ya. Kemudian hasil penilaian nanti coba lihat di bawah, ada observasi, ada kinerja, ada project, ada portofolio. Keterangannya ada di bawah. Nah, jadi apa yang kita bikin nanti kita bikinkan penilaiannya. Terus di halaman 3 halaman selanjutnya itu materi pembelajarannya. Nah, itu sampai halaman terakhir. Sampai bab 3 nanti ada kesimpulannya terakhir. Itu ada HTML dan CSS. Oke, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Udah paham aja? Ada enggak ditanyakan? Tampilannya, yang jelas masing-masing kita
mungkin ada yang berbeda ya, tidak boleh yang sama. Minimal nanti misalnya warnanya beda, tampilannya beda, atau isinya berbeda. Misalnya home-nya apa isinya, about-nya yang jelas about pasti berbeda. About itu tahu maksudnya? Apa arti about itu? About itu tentang, berarti tentang itu maksudnya tentang kita yang bikin itu. Kalau tadi di video pembelajaran about-nya kan tentang dia tuh, ya. Ada lagi kontak. Kontak itu berarti siapa yang bisa kita hubungi atau tempatnya di mana. Kalau kita lihat video tadi itu berhubungan dengan Google Map. Nah, jadi bisa kita lihat Google Map-nya di mana tempatnya. Kalau kita bikin misalnya sekolah kita di mana misalnya. Jadi kita bikin adalah untuk sekolah. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti bisa kita mulai untuk membikinnya. Oke, yang pertama mungkin bisa jadi kita ketik atau kita rancang dulu desainnya. Nah, waktunya nanti kira-kira 25 menit. Nah, oke, silakan bekerja. Saya langsung buka di komputernya masing-masing. Dan buka subline-nya, buka apa namanya, browsernya. Ketikkan di subline. Dan masing-masing itu bikinkan desain rancangannya, misalnya home, profilnya, tampilannya. Kotak-kotak saja bikin. Itu waktunya kira-kira 25 menit. Kalau ada pertanyaan, ada yang ragu, boleh bertanya. Jangan ragu untuk bertanya. Nanti di akhir kita pakai ada presentasi ya. Nanti kita tampilkan hasilnya. Tuh kira-kira nanti ada 2 orang. Mungkin teman yang lain nanti akan menanggapi. Atau mungkin ada yang bertanya nanti siapa yang mempresentasikan. Desain dulu banyak. Rancangannya misalnya yang home tampilannya gimana, profil tampilannya gimana. Kalau pakai about-nya tampilannya gimana. Bikin di kertasnya itu, bikin nama.
Itu sudah. Iya. Oh, desainnya, rancangannya. Berapa kasih tadi kan KPD-nya? Nah, ya. Tuliskan situ desainnya. Buat dia kotak-kotak. Di tampilan itu bikin, bukan codingnya, kita bikin situ desainnya. Apa tampilan desainnya? Nggak perlu dibikin tulisannya. Bikin aja sini keterangan atau teksnya ini. Kalau bikin panjang tuh. Ah ya, nah, ini ya betul nih seperti ini foto. Nah ini teksnya atau keterangannya. Itu aja. Kalau bikin banyak panjang nih. Kalau seandainya banyak, ini kan susah nak muat. Ya, Mungkin selamat datang di website saya. bikinnya kotak-kotak. Nah, kotak sini, misalnya ini ada foto, bikinnya kotak foto, foto 1, foto 2. Ini keterangan misalnya, atau isinya atau kontennya. Bikin aja seperti itu. Nah, itu. Kalau tulisan-tulisan yang lain-lain itu tergantung masing-masing kita kan beda-beda.
Nah, bagi yang sudah selesai, boleh dipresentasikan ke depan. Nah, betul. Yang kreasi, kemudian bagaimana proses membuatnya, konsepnya apa, kemudian nanti ada tanggapan. Kak, tidak coba Kak. Hah? Boleh. Apanya? Ada kopi kan? Kan dibuka sini. Boleh pinjam flash disk Kak? Ini kode baru ya. Iya. Nah, ini apa?
Baiklah teman-teman semuanya, di sini ada sebuah web tentang sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Ranah Api 8. Yang terdapat di dalam web tersebut ada form pendaftaran profil sekolah, jurusan dan kota. Di sini kita akan memasuki bagian form, di mana terdapat awalan dari sebuah web, yaitu tentang sekolah kita. Selamat datang di SMK Negeri 1 Ranah Ampel 8. SMK Negeri 1 Ranah Ampel 8 adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di pesisir selatan, Kecamatan Ranah Ampel 8. Kami menawarkan berbagai program kejuruan seperti teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda motor, rekayasa perangkat lunak, dan teknik audio video dengan fasilitas yang modern dan staf pengajar yang berkualitas. Kami siap mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini di halaman ini Anda dapat menemukan informasi seputar sekolah, pendaftaran siswa baru, jurusan yang kami tawarkan, serta berbagai informasi penting lainnya. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut. Baiklah teman-teman, inilah web home kita. Kemudian menu selanjutnya. Menu selanjutnya yaitu pendaftaran. Di dalam menu pendaftaran ini Lanjut aja skip aja. Jadi isinya tuh. Geser ke bawah. ada nama lengkap, email, nomor telepon, agama, pilih jurusan tergantung jurusan yang kita mau, dan alamat peserta yang ingin mendaftar di sekolah kita. Selanjutnya ada profil sekolah, yaitu identitas sekolah, yaitu data sekolah dan berbagainya. Dan data pelengkap kita sudah tertera dalam sebuah web kita, dan foto kepala sekolah kita. Foto kepala sekolah kita yang bernama Bapak Surya Hendra, SPD, yaitu Kepala Sekolah SMKN 1 Ranah Ampel Hulu Tapan. Dan selanjutnya kita akan memasuki foto sekolah kita yang paling utama, gerbang sekolah kita. Di sini sudah apa? Ada foto ya, foto sekolah, jurusan. Ya Pak. Jurusan. Baiklah, di sini ada jurusan yang terdapat program keahlian di SMKN 1 Ranah Ampel Hulu Tapan. Ada rekayasa perangkat lunak atau biasa dipanggil dengan RPL, teknik kendaraan ringan TKR, teknik audio video atau TAV, dan teknik bisnis sepeda motor atau TBSM. Pada di kontak. Ini atas ada kontak. Baiklah kakak-kakak, kemungkinan sampai jurusan dan kita akan melanjuti web kontak untuk selanjutnya dan masih dalam proses Pak. Ya. Kira-kira proses pembuatannya gimana? Proses pembuatannya Pembuatan website ini gimana? Saja tahapan-tahapannya gimana menurutnya? Banyak kita rancang dulu, kemudian kita bikin codingnya, dari gimana? Ada tahapan-tahapannya tuh. Nah, gimana dari awal? Sampai dia jadi seperti
Baiklah, teman-teman sekalian, di sini ada proses untuk pembuatan web tersebut. Yang pertama kita memasuki web, kita menggunakan web HTML dan kita akan dibantu dengan CSS. Dan yang pertama kita akan membuat judul besarnya menggunakan pendaftaran siswa baru SMK Negeri 1 Ranah Ampel Hutapan. Dan jangan lupa judulnya kita menggunakan perintah detail. Oh. Lanjut aja. Baiklah, kita akan menggunakan selanjutnya kita akan mempelajari tentang latar belakang sebuah web tersebut dan kita akan menggunakan sebuah foto. Akan menggunakan perintah di body backgroundnya terdapat sebuah foto dan beberapa teks dalam body tersebut. Kita menggunakan perintah yang lainnya juga. Coba nanti coding per menunya, misalnya home tadi guna coding. Ini adalah coding pembuatan menu home, di mana kita menggunakan perintah-perintah pada body untuk membuat bagian atasnya dan menggunakan background sebuah foto yang di atasnya tadi. Dan kita menggunakan untuk membuat web home ini menggunakan tulisan Times New Roman, Times Serif, Sans Serif agar terdapat tulisan seperti ini. Lanjut. Baiklah, ini adalah coding pembuatan menu untuk pendaftaran. Dan dalam menu pendaftaran kita untuk menampilkan tersebut kita menggunakan perintah ini. Terdapat input-input yang ada. Boleh teman-teman bisa lihat. Baiklah, ini coding untuk pembuatan profil sekolah kita tadi. Terdapat inputnya data sekolah kita menggunakan P untuk meletakkan identitas sekolah kita tadi, data-datanya, dan inilah hasilnya. Dan lanjut jurusan. Recording.
Dan di sini adalah proses untuk membuat web jurusan menggunakan coding ini. Terus selanjutnya kita menggunakan input-input apa saja jurusan yang ada di sekolah kita. Selesai. Sudah, Kak? Oke, tidak lain ada tanggapan teman-teman. Misalnya menunya ada ditambahkan, warnanya mungkin diganti. Coba lihat apa ya? Ada tanggapannya ada. Apa yang harus misalnya ada yang diperbaiki atau latarnya diganti? Pak, Ya, gimana Pak? ya. Pak, gimana caranya kalau seandainya formnya tidak diambil dari Inggris? Gimana tadi, Kak? Kan kita buka form yang pertama. Ya. Kalau kita harus ambil form, tapi dia tidak tapi hubung. Gimana caranya menghubungkannya, Pak? Oh, kemungkinan kakak ada salah dalam Apakah kakak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, ada lagi? Apa yang bisa ditanyakan? Saya lagi Kak. Ya, lanjut. Latarnya yang hijau itu Kak gimana contohnya Kak? latar yang mana, Kak? Yang di atas ini, Kak? Ya Kak. Oh, ini tuh latarnya kita letakkan sebuah foto agar untuk menampilkan latar yang ada di dalam webnya, Kak. Letaknya di form apa di pendaftaran Kak? Kita letaknya di bagian body di bagian atasnya, Kak. Berarti setiap coding harus ada fotonya Kak? Tergantung kita mau letaknya di mana, Kak. Sudah, Kak? Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah selesai, berarti kita merefleksi atau mengevaluasi apa pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Baiklah, boleh. teman-teman, kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita merefleksikan kira-kira untuk materi kita yang hari ini, mungkin Nanda sekalian, sudah? Pertama, apa saja yang Ananda hadapi selama pengerjaan proyek?
Nah, Pak ulangi. Apa saja kesulitan yang Anda hadapi selama pengerjaan proyek? Yang kedua, apakah Anda merasa puas? Pak ulangi, apakah Anda merasa puas dengan hasil proyek yang telah dibuat? Yang ketiga, keterampilan apa yang telah Anda kembangkan melalui proyek ini? Nah, jawab masing-masing. Nah, pikirin masing-masing ya. Nah, bikinlah. Nanti dibacakan. Nanti Pak tanya, dibacakan tentang pembayaran kita pada hari ini. Nggak ada selesai? Hah? Sudah?
Oke. Oke, salah seorang, tolong. Ya, di depan. Depan aja. Sini aja. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pertanyaan dari Bapak, yaitu satu, apa saja kesulitan yang Anda hadapi selama pekerjaan proyek? Jawaban saya, mungkin tidak pernah, karena dalam pekerjaan proyek kita harus fokus dan konsentrasi dalam membuatnya. Dan soalnya, apakah Anda merasa puas dengan hasil proyek yang telah dibuat? Jawabannya sangat puas. Tiga, keterampilan yang telah Anda dikembangkan proyek ini. Jawabannya profil karena bisa menambah foto dan bisa bercerita tentang isi data dari sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Namanya? Winda. Winda. Ada lagi? Pasti ada. Mungkin sama. Nah, satu orang lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, apa saja kesulitan yang Anda hadapi dalam pengerjaan proyek? Jawaban saya, ketika gambar tidak muncul saat pemanggilan, dan yang kedua, saat meletak logo dan ukurannya tidak sesuai. Untuk soal yang kedua, apakah Anda puas dengan hasil proyek yang sudah dibuat? Jawaban saya, puas, karena proyek tersebut hasil kerja sendiri. Untuk yang ketiga, keterampilan yang telah Anda kembangkan proyek ini. Jawaban saya saat membuat galeri, karena bisa menghasilkan foto sesuai keinginan saya. Sekian jawaban saya, Pak. Terima kasih. Ada lagi satu orang lagi? Satu orang lagi? Ada? Sebelum nanti kita tutup materi kita pada hari ini. Ada? Ada yang sampaikan? Oke, kalau ada, berarti kita ambil kesimpulan untuk materi kita atau praktek kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita melaksanakan materinya tentang perubahan web statis pakai HTML dan CSS. Nah, tadi sudah ada yang menampilkan atau mempresentasikan apa yang sudah dibikin. Cukup bagus. Kemudian kita ambil kesimpulan. Tadi ada 3 pertanyaan untuk refleksi kita, yaitu apa saja yang dihadapi atau kesulitan. Sebenarnya untuk kesulitan ini pasti ada. Ya, pasti ada, seperti contoh tadi, misalnya gambar atau image yang tidak sesuai. Ya, gambar atau image yang tidak sesuai. Kemudian, apakah merasa puas? Kalau puasnya itu tergantung kita masing-masing. Tapi biasanya kalau kita manusia, identiknya pasti kurang merasa puas. Apapun kita bikin, pasti ada kurang puas. Contoh misalnya warnanya, tampilannya, atau gimana ya. Kemudian keterampilan apa yang dapat? Yang jelas kalau keterampilannya kita sudah bisa membuat website sederhana, walaupun statis. Nah, dan untuk kedepannya kita belajar nanti website dinamis. Kalau website dinamis, nanti kita pakai PHP dan berhubungan nanti dengan database. Dan perubahan data-datanya nanti atau tampilannya di web browser itu adalah melalui inputan dari database. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Jadi kita tutup pelajaran kita dengan berdoa, dipimpin oleh
ketua kelasnya. Oke, silakan. Siap, Bro. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, bentar. Oke, dikumpul aja ke depan. Ada lagi nama? Ada, kumpul aja. Ada lagi? Nah, itu semua. Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.